Halo, apa kabar? Kita akan lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky soal apa konflik antara Kejaksaan Agung dengan Mabes Polri sudah ada titik terang, walaupun menjadi lebih tidak terang, tapi kenapa saya sebut begitu? Karena Kapus Penkum itu menyatakan akhirnya dia buka suara betul memang ada penguntitan. Kita tahu sebenarnya itu memang betul, tapi yang penting kan sudah ada penjelasan dari Kejaksaan Agung ada penguntitan. Hal yang sama juga diakui oleh eh, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Dia menyatakan betul dan sudah diperiksa oleh Propam, yaitu Divisi Propam karena ini kan masalah wilayahnya Propam. Tapi katanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Densus itu. Nah, karena itu yang saya sebut jelas tapi menjadi tidak jelas. Apa urusannya anggota Densus menguntit apa Jampitsus dan kemudian eh, kasus apa sehingga kemudian Jampitsus dikuntit oleh anggota Densus kan begitu jadinya. Ya, tugas humas itu menjelaskan sesuatu yang abu-abu supaya jadi hitam atau putih itu. Iya, iya, iya. Jadi yang diterangkan oleh dua lembaga humas di dua instansi yang berbeda Hmm, itu informasi yang tidak informatif hmm. sebetulnya. Iya, iya. Karena akhirnya orang bertanya, yang Anda jelaskan apa? Oh, tidak ada masalah di situ. Masalah apa yang akhirnya bukan masalah itu? Kan itu yang Iya, mesti iya. terang. Iya, iya. Jadi soal-soal semacam ini menunjukkan bahwa ada tukar tambah di situ dan kita mau tagih sebagai uh, orang sebagai warga negara untuk tahu apakah Densus itu memang ditugaskan untuk menguntit. Kalau Hmm, dia menguntit, apakah untuk menyadap atau justru untuk mencegah penyadapan? Kan menguntit kan hmm, cuma dua soal itu. hmm, Jadi kalau ditanya kalau begitu Jampitsus itu dijaga oleh dua pihak, satu adalah polisi, satu adalah uh, POM militer kan. hmm, Tapi orang mau tahu ya kenapa mesti dua pihak? Kenapa nggak satu aja kan? hmm, Jadi sekali lagi orang bertanya yang terjadi di Cipete itu apa sebetulnya tuh? hmm, Apakah anggota Densus itu adalah ajudan pribadi? Pasti bukan. Kalau ajudan pribadi hmm, kenapa ditangkap oleh hmm. oleh oleh Kalau POM POM, pada saat POM itu ya. kan? Hmm, hmm. Ya. Jadi tetap ada hal yang disembunyikan dan itu justru yang akan membuat interpretasi atau dugaan itu lari kemana-mana. Nah Hmm, sekarang ada soal baru tuh bahwa begitu dia diteduhkan, mesti ada keterangan bahwa sifat dari menuduhkan keterangan itu tidak berarti masalahnya sudah selesai. Masalahnya pasti ditunda karena mau dicari keterangan yang lebih masuk akal. Nah, sementara mencari keterangan yang masuk akal, mesti ada konferensi bersama yang memungkinkan wartawan bertanya. Jadi hmm, jangan wartawan ya udah tidak udah selesai nggak ada masalah hmm, tuh. Ya hmm. justru itu masalahnya. Kenapa tidak ada masalah? Padahal berhari-hari terjadi ketegangan antara kepolisian dan POM atau dengan Kejaksaan Agung. Ya, saya mengikuti eh, penjelasan Pak Sandi Nugroho ini, Kadif Humas Polri itu kepada wartawan, dan juga saya mengikuti pertanyaan-pertanyaan wartawan. Kelihatan sekali memang kerepotan Pak Sandi Nugroho itu menjelaskan, dan kemudian jawaban yang paling mudah buat dia itu tadi bahwa ya apa yang dikemukakan oleh para pimpinan, ya itulah sebenarnya yang mesti kita pegang, karena sebelumnya kan seperti Pak Menko Polhukam menyatakan itu tidak ada masalah apa-apa, kemudian Pak Jokowi juga menyatakan saya sudah panggil dan apa penjelasannya silakan tanya kepada Kapolri. Sementara Kapolri dan Jaksa Agung juga sama bungkam. Nah ini saya kira eh, publik tentu saja menagih penjelasan karena kalau toh dikatakan misalnya diminta media untuk ikut meneduhkan suasana, yang perlu kita teduhkan apa? Kalau memang tidak ada apa-apa, kan gitu. Jadi disuruh meneduhkan suasana. Mhm. Pertanyaan pers, oke kami akan teduhkan. Beritahu kami bagian apa yang mesti kami teduhkan. Oh nggak ada Mhm. masalah. Ya kok ada masalah ngapain? Kan lagi-lagi Mhm. seolah-olah ketika Menko Polhukam itu sudah memanggil dan menyatakan tidak ada masalah maka selesai masalah. Ini bukan lingkungan keluarga di mana kepala keluarga bisa mengatakan udahlah kalian damai aja. Nggak usah tetangga nggak perlu tahu tuh itu masalah kita tuh. Mhm. Lalu dia datang ke tetangga, oke udah selesai masalahnya. Tetangga pasti nggak akan nanya, karena Mhm. tetangga menghormati hak dari keluarga itu untuk menyelesaikan masalah sendiri. Tapi ini Ya. bukan soal keluarga, ini soal publik yang merasa terganggu karena ada anggota Densus yang harusnya ngejar teroris, tapi justru Ya. nguntit jampit Mhm. itu itu aja udah melanggar tupoksi di situ. Berarti ada potensi di bawah meja Mhm. uh, Pak Jampinsus itu
bahan-bahan peledak misalnya. Karena orang berpikir begitu. Kalau intelijen yang nguntit ya biasa aja itu kan, Pak Jokowi pasti taruh intelijen. Tapi ini resmi ya, Densus, dan diakui bahwa oke, kami itu anggota kami, tapi dia tidak disanksi. Tentu saja dia mau disanksi. Kalau dia disanksi makin makin luas persoalannya kan. Tetapi mesti diterangkan tuh apa sebetulnya kasus belinya tuh. Yang kita pakai bahasa Latin aja, kasus belli, yaitu soal yang dipertengkarkan antara kejaksaan dan kepolisian. Jadi selama ini kita selalu membiarkan aja, oh udah diselesaikan secara adat, diselesaikan secara kekeluargaan. Nggak boleh masalah publik diselesaikan secara adat, secara kekeluargaan. Itu urusan lain, itu urusan persahabatan kalau diselesaikan secara adat. Kalau diselesaikan secara kekeluargaan itu artinya dikip masalahnya itu supaya nggak meluas tuh. Nah ini udah keburu meluas ke arah publik. Jadi sekali lagi, kendati seolah-olah nggak ada masalah, tetapi baranya itu masih masih menimbulkan asap dan orang tetap menagih apa sebetulnya masalahnya. Apakah itu persaingan informasi yang hendak saling ditutupi di antara petinggi-petinggi yang terlibat dalam pembongkaran kasus, dan kita akhirnya percaya bahwa memang ada persoalan karena majalah Tempo mulai membongkar, jurnalis-jurnalis kritis mulai mengajukan pertanyaan, si ini siapa sebetulnya tuh, di belakang dia ada siapa tuh, apa yang menyebabkan si itu minta perlindungan, kenapa si itu yang bukan pejabat ikut serta di dalam daftar nama-nama yang disebutkan, kan semua itu antara ini dan itu, nggak ada yang jelas relasinya. Kan tadinya begini, kita kan tadinya menduga kemungkinan ini semacam ada di luar komando begitu. Artinya ada kekuatan-kekuatan di luar yang menyusing anggota Densus, dan saya kira itu juga tetap aja masalah. Tetapi di mana-mana kan soal penyimpangan semacam itu terjadi begitu ya Bung Rocky. Tetapi kalau ketika kemudian dijelaskan bahwa itu sudah diperiksa oleh divisi Propam dan tidak ada masalah, kan orang kemudian melanjutkan pernyataan, loh bagaimana dengan sejumlah anggota BRIMOB yang disebut-sebut melakukan teror gitu ya, dengan mengelilingi gedung Kejaksaan Agung dan kemudian berusaha masuk juga ke gedung Kejaksaan Agung gitu, dan kemudian menyembunyikan sirine dan menggeber-geber motor di sana. Apakah mereka juga sudah diperiksa begitu? Dan ini kan dari Polda, disebutnya Polda Metro Jaya. Nah, kalau kemudian ini dua-duanya disebut bahwa itu tidak ada masalah, ya berarti ada ini atas instruksi dari jalur resmi. Kita tidak tahu di kepolisian seperti apa. Kenapa jalur resmi kemudian menguntit Jaksa Agung Muda Pidana Khusus? Ini benar-benar menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, dan saya kira nggak bisa. Seperti yang Anda katakan, media pasti akan melakukan investigasi sebelum RUU penyiarannya melarang investigasi. Ya, jalur resmi pasti jalur resmi. Tapi masalahnya orang yang tidak resmi menggunakan jalur resmi. Karena dia punya jabatan yang biasa bermain di jalur yang tidak resmi itu. Jadi terlihat bahwa koordinasi itu juga akan jadi catatan bahwa Kapolri itu punya masalah dong dengan disiplin. Kenapa bisa lolos? Jadi sekali lagi ini pertanyaan penting karena nanti dalam 2 minggu ini akan ada sidang lanjutan soal timah, mungkin juga dibuka lagi soal asuransi Jiwasraya, dan itu beredar dan orang mulai menghubung-hubungkan di belakang kasus Jiwasraya ada seseorang, di belakang kasus timah ada orang lain, di antara dua orang itu ada orang tertinggi, kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kasakusuk ini nggak usah disembunyikan, toh pada akhirnya orang akan cari informasi justru lewat media sosial. Dan akhir-akhir ini kita udah mulai beredar, si ini pernah disogok, si ini pernah memeras, si ini inisialnya ABCDEFG, kan itu sebetulnya kan justru memperkeruh suasana supaya tidak terus, sekali lagi setelah didudukkan dan sudah dibantu oleh pers untuk tidak terlalu mempersoalkan. Nah, pers menunggu keterangan resminya apa setelah keterangan tidak resmi yang diucapkan oleh dua humas itu kan mestinya bukan sekedar humas yang datang ke publik dan mereka nggak ada apa-apa tuh. Kan humas itu hanya mengucapkan sesuatu untuk menenangkan keadaan. Tetapi tetap persoalannya ada di tingkat para bintang. Ya, keterangannya resmi Bung Rocky, tetapi isi informasinya yang menjadinya terkesan tidak resmi itu kan. Jadi mereka menginformasikan sesuatu yang justru membingungkan. Itu cara yang buruk. Kalau soal kemampuan Pak Polisi untuk menyusun press release kita tahu, kemampuan kejaksaan juga kita tahu. Tetapi di belakang press release itu ada rilis yang tidak dipublikasikan, tidak boleh jadi konsumsi pers. Padahal ini bukan sekedar konsumsi pers,
pers justru ingin dapat konsumsi informasi yang otentik supaya tidak beredar informasi-informasi yang tidak otentik. Kan Ya, itu ya, sebetulnya itu ya, masalah ya. kan sesederhana itu. Ya, bebannya sekarang saya kira di kepolisian karena Kapus Penkum sudah menjelaskan mengakui betul ada penguntitan dan kemudian video-video ketika si anggota Densus itu sedang diperiksa di Kejaksaan Agung kan juga sudah beredar dan kita bisa menduga dengan keras bahwa itu sumbernya juga dari dalam Kejaksaan Agung. Nah, sekarang kan orang bertanya kalau gitu untuk apa kepolisian menguntit Jaksa Agung pidana khusus itu? Saya kira kalau kepolisian ternyata punya data. Nah, ini kan menarik juga. Oh, ternyata ada persoalan nih pada Pak Jaksa Agung muda pidana khususnya. Tentu saja mungkin berkaitan dengan penyidikan mereka belum bisa buka sekarang. Ini kan penting juga dibocorkan juga karena kejaksaan juga membocorkan kok kepolisian nggak mau membocorkan kan gitu. Ya mesti terang-terangan aja. Kami tahu Jaksa Agung itu ada masalah ini. Ini kan Hmm. lebih enak Ya. itu. Hmm. Dan si jaksa juga mungkin mulai mengingat-ingat sesuatu yang Hmm. masih terselubung. Ya. Tetapi sekali lagi, keterangan itu mesti ada subjek, predikat, dan objeknya. Ya, Ini ya, ya. tiba-tiba tidak ada Hmm. apa-apa, padahal objeknya ada. Kenapa objeknya nggak dipersoalin? Hmm. Jadi sekali lagi ini soal upaya untuk menutupi kasus, upaya untuk menyelewengkan atau mengalihkan pikiran-pikiran yang mampu atau ingin memperdalam kasus itu. Padahal Ya. kasus itu dari awal memang udah dalam. Ya, ya. Jadi saya kira ini sebenarnya yang disebutkan karena selalu diminta oleh Menko Polhukam, oleh ya, media membantu dong. Justru kita membantu menyampaikan soal itu dengan cara ada keterangan yang resmi karena keterangan yang tidak resmi itu terlampau banyak di media sosial, Bung Rocky. Ada saya kira yang benar dan biasanya di media sosial banyak yang benar, tapi yang bohong juga banyak gitu. Ya, kan pers sudah deklarasikan bahwa ini keadaan, ada versi A, ada versi B, ada versi C. Ya. Oke, kami ingin mana yang sebetulnya jadi versi resmi, official version dari kepolisian, mana yang official version dari kejaksaan, supaya kami bisa pilih itu. Tetapi tidak diterangkan, sehingga beredar terus video-video itu. Makin lama informasinya makin ngaco tuh. Hmm. Ada investigasi, Majalah Tempo bikin investigasi, beberapa jurnalis mulai membaca arah, tapi nggak mungkin itu sekedar dijadikan alat dugaan. Kenapa? Karena humasnya udah keluar. Jadi humasnya ini, dua humas ini yang justru sih mengatakan bahwa kami udah maksimal mengucapkan itu. Bagi publik itu belum maksimal. Oleh karena itu yang harus bicara itu pada akhirnya presiden misalnya kan. Sehingga Hmm. orang oke, itu cuma satu suara. Kalau sekarang interpretasi, humas kan cuma memberitahu apa yang sebetulnya boleh didengar supaya tidak ada interpretasi lain. Nah, kalau interpretasi berhenti, itu berarti humasnya efektif tuh. Sekarang Hmm. interpretasinya berkembang lebih panjang. Ya, Jadi ya. keterangan pers dari dua lembaga itu memang tidak efektif. Ya, masalahnya kalau Anda berharap Pak Presiden yang memberikan penjelasan, Pak Presiden sudah memberikan penjelasan yang juga tidak jelas. Karena ketika ditanya oleh wartawan, sudah saya panggil, itu ada Pak Kapolri, silahkan tanya pada Pak Kapolri. Jadi dilempar lagi ke Pak Kapolri. Itu 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 gaya orang yang nggak bertanggung jawab. Mestinya doorstop itu ada keterangan resmi bahwa Kapolri akan terangkan dalam 2 menit setelah ini. Supaya orang puas tuh. Hmm, Bukan sekedar bercanda, oh itu ada dia tuh di belakang situ. hmm, Tuh. Nah Kapolri bilang, gua mau ngomong apa, lu aja belum kasih sinyal. Ya, ya. Kan, Kira-kira iya begitu. ya, itu menarik kalau dipanggil Kapolri. Oke, Pak Kapolri ini silahkan jelaskan kepada wartawan. Kan begitu itu. Itu pasti akan clear peristiwanya langsung hari itu juga. Itu jadi bahasa tubuh Pak Sigit pada waktu itu kan ya antara senyum dan Hmm, ingin menerangkan tapi seolah-olah ditahan oleh Pak Jokowi dengan bahasa tubuh. Ini ada ke hmm. Pak Kapolri. Artinya Pak Kapolri, walaupun kamu di samping saya, kamu nggak boleh terangkan secara lebih detil. Kan itu intinya tuh. Itu bisa dibaca gestur orang yang gelisah sebetulnya kalau kasus itu dibuka. Oke, Bung Rocky ya. Jadi saya kira memang makin banyak ya hal-hal yang tidak jelas di negara ini menjelang akhir kekuasaannya Pak Jokowi. Dan kita, seperti kita kemarin juga prediksi, akan banyak muncul peristiwa-peristiwa semacam ini ya. Ya, selalu ada prinsip ketidakjelasan itu artinya kejahatan baru sedang dipersiapkan. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Yes.